Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa nubarik wa nu'azzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, asliyil jamal wa manba'il kamal wa mustawda'il jalal, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Di awal khutbah ini mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Dalam arti kata takwa, mari kita perbanyak melaksanakan perintah Allah dan usaha kita untuk menjauhi larangan Allah dengan sekuat tenaga. Mari kita berusaha untuk menghindarinya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melalui tangan-tangan para waratsatul anbiya mampu membimbing kita menjadi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Selanjutnya kita wajib bersyukur kepada Allah karena kita di antara umat Islam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunjukkan jati diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Karena tidak banyak umat Islam yang mendapat kesempatan seperti ini. Terlebih di tengah pandemi COVID-19, banyak sekali saudara-saudara kita yang beralasan tidak menunaikan sholat Jum'ah karena menjaga kesehatan, takut oleh COVID-19. Yang seyogianya kita tidak boleh takut kepada penyakit ini, tapi yang kita takuti adalah mati kita nanti tidak membawa iman. Ini yang paling wajib kita takuti. Karena kematian itu hakullah, hak Allah. Kapan, di mana dan bagaimana caranya itu hak Allah. Tapi yang namanya proses kesehatan, yang namanya protokol kesehatan tetap wajib kita patuhi. Karena ini merupakan ikhtiar, ini merupakan usaha, ini merupakan bagaimana menekan atau mempersempit gerak COVID-19. Tapi jangan sampai ada di pikiran kita ini takut terhadap COVID-19. Ini berbahaya kepada iman kita. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Allah kapan saja bisa memanggil kita. Lewat cara apa Allah bisa memanggil kita? Dimanapun Allah akan panggil kita kalau sudah sampai pada waktunya. Maka kadangkala yang membunuh kita adalah ketakutan kita sendiri. Kata pepatah Arab mengatakan manjadda wajadda. Kalau kita ini ingin sesuatu, maka sesuatu itu akan benar-benar terkabul. Kita ini membayangkan sesuatu, dibayangkan terus, maka suatu saat bayangan itu akan menjadi kenyataan bagi kita. Ini merupakan hakullah. Makanya di tengah jepitan COVID-19 ini, apa yang harus kita lakukan? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta, jabatan, kehormatan kita, apalah artinya bagi Allah? Tidak ada artinya. Karena nanti di yaumil akhir
yang pertama kali dihisab adalah solat kita. Amal yang lain belum dihisab oleh Allah, belum dilihat. Yang pertama kali nanti di hadapan Allah yang ditanyakan adalah solat kita. Bagaimana solat kita? Kalau solat kita ini sudah benar, enggak pernah bolong, bahkan diimbangi dengan solat-solat sunnah maktubah, kemudian dengan solat malamnya kita ini istiqomah, maka semua amal-amal yang lain, amal jariah kita, ilmu yang manfaat kita yang menemani di kubur, itu tidak akan dihisab oleh Allah, tidak akan dihitung, langsung solat kita yang menjadi tamengnya. Allah tidak akan macam-macam lagi. Allah tidak akan bertanya lagi, masuklah kamu ke dalam surgaku. Malaikat menyambut dengan sambutan yang sangat mesra, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidun. Masuklah kamu semuanya, kekallah kamu di surga selama-lamanya. Ini sambutan malaikat dalam Al-Quran yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Solat kita yang bagus. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, kalau solat kita ini sudah benar, dalam pandangan kita ini benar, entah orang lain yang gampang menyalahkan solat kita tidak sah, jangan pedulikan mereka. Kita punya guru, kita punya ulama, jangan gampang terprovokasi. Kalau gini salah solatnya, kalau gini salah. Memangnya surga punya siapa? Mereka yang punya enggak. Oh, Nabi kita saja, Nabi Muhammad SAW enggak pernah menyalahkan sampai frontal, kamu tidak akan masuk surga, enggak ada. Tapi malah dibimbing, kalau ini salah kita duduk bersama, wajadilhum billati hiya ahsan, duduk bersama, kemudian kita cari solusi yang terbaik seperti apa. Bukan menyalahkan orang lain dengan solatnya, tidak. Justru kalau kita gampang menyalahkan orang lain dengan solatnya yang tidak sama dengan kita, mereka malah enggan untuk solat menghadap kepada Allah. Mereka akan benci dengan solat, karena kenapa? Walaupun solat belum tentu masuk surga. Siapa yang bilang? Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, apakah harta yang banyak bisa menjamin seseorang untuk masuk surga? Tidak. Apakah ilmu yang sudah sundul langit bisa menjamin seseorang masuk surga? Tidak. Terus apa? Tetap sekarang ini di bulan Rajab Allah turunkan perintah solat kepada Rasulullah dengan sangat istimewa. Dipanggil langsung oleh Allah ke Mustawa untuk menerima perintah solat. Karena kenapa? Solat ini yang paling istimewa. Kalau umat-umat sebelum Nabi solatnya sangat luar biasa. Nabi Musa sampai 50 rakaat sehari semalam. Kemudian terus banyak lagi, hanya Rasulullah yang 17 rakaat sehari semalam dibagi dalam 5 waktu. Ini sudah merupakan keringanan dari Allah yang sangat luar biasa. Makanya kita bersyukur saat ini, di tengah kesibukan kita, di tengah kita ini dikepung oleh pandemi COVID-19, kita masih menyempatkan diri kita, ringan langkah kaki kita untuk menunjukkan jati diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Kemudian harta kita yang banyak ini, kalau harta kita ini bukan dari barang yang benar-benar halal, bagaimana mungkin Allah mengakui harta kita? Harta kita banyak, tapi kemana sedekah kita? Enggak ada, percuma. Walaupun harta sedikit tapi sedekah kita bagus, Allah akan lihat itu sebagai sedekah yang sangat luar biasa. Kalau kita lagi banyak harta, kita lagi banyak barang, banyak duit, kita bersedekah wajar. Tapi yang paling besar dikala kita ini sedang kesulitan, kemudian kita mampu bersedekah karena ada yang lebih sulit dari kita, ini yang baru sangat luar biasa. Baru sangat luar biasa. Karena kenapa? 1 rupiah saja ini akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat sudah tidak masuk hitungan dalam Allah. Karena kenapa? Salat kita bolong-bolong tidak karuan. Baru kemudian sedekah-sedekah yang lain yang diperhitungkan oleh Allah untuk kita melangkahkan kaki dengan selamat sampai di surganya Allah. Ditanyakan bagaimana amal kita, bagaimana harta kita didapat. Ada satu kisah yang mungkin menjadi
pegangan bagi kita. Ada seorang miliuner yang meninggal dunia. Sebelum meninggal, miliuner ini berwasiat kepada anak-anaknya, siapa yang mampu menemaniku 40 hari di dalam kubur, maka separuh hartaku ini akan aku berikan kepadanya, siapapun dia. Ditawarkan kepada anak-anaknya, tidak ada yang mau. Kemudian saudara-saudaranya dikumpulkan, ditawarkan harta yang begitu melimpah, miliaran rupiah, tidak ada yang mau. Kemudian setelah meninggal ternyata ada satu yang maju, seorang pencari kayu bakar yang miskin, yang terlilit hutang. Saya mau menerima tantangan itu untuk mendapatkan harta miliaran rupiah karena aku banyak hutang. Kemudian miliuner ini meninggal dunia, dikubur dengan kubur yang sangat megah, sangat luas sekali kuburnya. Bahkan di dalam kubur ini ada kamar. Seorang pencari kayu bakar ini menemani dengan tenang. Begitu para pelayat sudah 7 langkah meninggalkan kuburan, datang yang namanya malaikat Munkar dan Nakir. Bukan mayit yang ditanyakan, bukan yang meninggal yang ditanyakan, tapi yang menemani yang ditanyakan. Siapa kamu? Aku si fulan. Ngapain kamu di sini? Saya menemani orang yang meninggal ini karena ingin mendapatkan hartanya untuk membayar hutang. Aku sulit beribadah karena mencari nafkah untuk keluargaku, sehingga seringkali ibadahku terbengkalai karena ini. Apa yang kamu pegang? Sebuah kapak besar untuk mencari kayu. Betul itu kapakmu? Betul. Banyak pertanyaan di hari pertama. Orang yang meninggal tidak ditanya. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir ini pergi. Hari kedua datang lagi, dia lagi yang ditanyakan. Kamu sudah hari kedua? Iya betul. Terus kapak kamu dapat dari mana? Beli. Uangnya dapat dari mana? Dari bekerja. Uang itu halal apa tidak? Pertanyaan yang begitu detail, sampai yang mau jawab bosan. Begitu malaikat pergi, hari ketiga datang lagi. Di mana kamu mencari kayu? Di hutan. Kemudian dijual kemana? Ke pasar. Berapa? Apakah sudah benar ukuran yang diinginkan oleh orang-orang itu, atau kamu mencuri-curi juga? Banyak pertanyaan sekali. Sampai hari yang ke-39 masih kapak itu yang ditanyakan, tidak ada yang lain. Kapak itu benar punya kamu. Kemudian ketika kamu mengambil kayu bakar di hutan, apakah kamu ini sudah minta izin kepada yang punya? Banyak pertanyaan. Akhirnya pada hari yang ke-40 dibuka, orang ini lari ambil harta semua itu. Aku tidak butuh harta itu. Lari pulang ke rumahnya, ketemu dengan istri dan anaknya, ditanya, mana hartanya bang? Kok tidak ada? Sudahlah istriku, aku tidak butuh harta itu. Aku hanya punya satu kapak saja. Pertanyaan 40 hari dari malaikat Munkar dan Nakir tidak selesai. Bagaimana jika aku punya harta yang banyak, kemudian aku tidak bisa menjaga amanah Allah itu? Tentu pertanyaan itu sampai yaumil qiyamah ini akan menjadi beban bagiku. Bukan tidak mungkin aku akan disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir karena harta bendaku yang didapat dari bukan barang yang haram, dari bukan yang barang yang halal, tapi banyak barang yang haram yang masuk. Aku ngeri sekali. Mulai sekarang aku berniat, wahai istriku, aku akan perbaiki sholatku, aku akan perbaiki ibadahku. Nanti jikalau aku menghadap Allah, akan menjadi orang-orang yang benar dipilih oleh Allah untuk bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu cerita bagi kita bagaimana nanti kita menghadap Allah dengan tanpa sholat yang benar. Tapi kalau kita sholat benar, sudah sehari semalam ini 5 waktu, yang seharusnya ini 50 rakaat sehari semalam, dikorting oleh Allah menjadi 5 waktu saja dengan 17 rakaat. Ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Kita ingat sejarahnya bagaimana Rasulullah ketika sampai di Mustawa, Allah ini menyampaikan, memerintahkan 50 kali sehari semalam, 50 rakaat sehari semalam.
turun kepada Nabi Musa. Nabi Musa menyampaikan, ya Muhammad, engkau tidak akan mampu dan umatmu juga apalagi tidak akan mampu menerima 50 rakaat sehari semalam. Umatku yang lebih besar dari umatmu ya Muhammad tidak mampu melaksanakan solat 50 rakaat sehari semalam, apalagi umatmu yang kecil-kecil. Berangkat lagi sampai menjadi 17 rakaat, ketemu Nabi Musa. Nabi Muhammad mengatakan, ya Nabiullah Musa, aku malu kepada Allah untuk meminta keringanan lagi. Sudah cukuplah 17 rakaat ini, insya Allah umatku akan mampu tidak keberatan melaksanakan perintah solat dari Allah ini. Ini sungguh sangat luar biasa. Kemudian kalau kita tanya, katanya Allah ini punya sifat ilmu. Kenapa untuk merintahkan solat saja 17 rakaat sampai bolak-balik, sampai 5 kali dari langit, dari pintu langit yang ditempati Nabi Musa sampai dengan mustawa, sampai turun kali 5 kali naik turun. Kenapa kau tidak langsung diturunkan 17 rakaat ya Muhammad, laksanakan di saat 5 waktu itu? Pertanyaan yang cerdas, pertanyaan yang bagus, tentu jawabannya juga bagus. Kenapa? Semakin banyak Rasulullah ini silaturahim kepada Allah, nurullah ini akan ada pada diri Rasulullah. Cahaya Allah akan masuk ke dalam tubuh Rasulullah. Begitu juga dengan kita. Kalau kita ini solatnya benar karena Allah, maka nur Allah akan masuk pada diri kita. Min atharis sujud, kata Allah, bekas sujudnya akan nampak, bukan dalam bentuk wujud fisik seperti misalnya dahi kita yang hitam, tidak, tapi bekas solat itu akan mampu. Kenapa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini yang akan menjadi wujud min atharis sujud, bekas dari sujud kita. Kita malu kepada Allah untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini bekas sujud yang paling benar disukai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan ke depan solat kita ini akan diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu dengan ringan melaksanakan solat 5 waktu tanpa ada beban dalam diri kita, tanpa ada beban dalam batin kita. Dalam keluarga kita akan mampu menjadi contoh untuk mendirikan solat yang baik di hadapan keluarga kita dan di lingkungan kita. Mudah-mudahan iman kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, lingkungan kita terutama di sini ini mudah-mudahan diberi kesehatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari Covid-19 oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya mudah-mudahan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.